Om Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Putu Andika Teguh Pratnyana dengan NIM 2366. Saya Niputu Gita Cahyani dengan NIM 2360. Saya Niputu Alinda Dia Pratnya dari PD dengan NIM 2030-154. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi aplikasi online learning bernama Google Classroom. Google Classroom adalah platform pembelajaran daring yang dikembangkan oleh Google. Platform pembelajaran online ini dapat memudahkan guru dan siswa berinteraksi, memberikan tugas, dan membagikan materi secara efisien. Fitur-fitur unik yang terdapat dalam aplikasi Google Classroom ini, yang pertama, kontrol kelas yang kuat. Guru dapat mengelola dan mengorganisir kelas dengan mudah, termasuk penjadwalan tugas dan ujian. Selanjutnya, integrasi dengan G Suite. Google Classroom terintegrasi dengan berbagai aplikasi G Suite seperti Google Docs, Sheets, Slide, dan Drive, memungkinkan kolaborasi dan pembagian dokumen dengan mudah. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Teguh. Adapun analisis 5W plus 1H yang telah kami peroleh pada Google Classroom, yaitu yang pertama, what, apa itu Google Classroom? Google Classroom adalah platform pembelajaran daring yang memungkinkan guru dan siswa berinteraksi, berbagi materi, dan mengelola tugas secara efektif. Kedua, siapa? Siapa pengguna utama dan pendiri daripada Google Classroom? Pengguna utama yaitu guru, siswa, dan administrator pendidikan. Dan adapun pendirinya yaitu dikembangkan oleh tim di Google, dipimpin oleh grup pendidikan di bawah Google for Education. Yang ketiga, why? Mengapa? Mengapa Google Classroom didirikan? Google Classroom didirikan dengan memiliki tujuan dan manfaat. Adapun tujuannya yaitu mempermudah pengajaran dan pembelajaran dengan menyediakan lingkungan digital yang terstruktur dan terintegrasi dengan alat produktivitas Google. Adapun manfaatnya yaitu untuk meningkatkan efisiensi dalam mengelola kelas, memudahkan dalam pengiriman materi, dan memantau kemajuan siswa. Kemudian where atau di mana? Di mana Google Classroom tersebut dapat diakses? Google Classroom dapat diakses dari berbagai perangkat termasuk komputer, tablet, dan ponsel pintar. Kemudian when atau kapan? Kapan Google Classroom didirikan? Google Classroom didirikan kemudian diluncurkan pada bulan Agustus 2014. Yang terakhir, who atau bagaimana Google Classroom mengintegrasikan alat G Suite, yaitu Google Classroom mengintegrasikan alat G Suite seperti Google Docs, Sheet, Slide, dan Drive untuk memudahkan kolaborasi dan berbagai dokumen. Guru dapat membuat kelas, menetapkan tugas, dan memberikan umpan balik melalui platform. Saya akan melanjutkan presentasi dari Gita mengenai analisis SWOT. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Kekuatan yang pertama itu ada integrasi dengan G Suite. Kuat dalam integrasi dengan aplikasi G Suite memungkinkan kolaborasi yang mudah di antara pengguna. Yang kedua adalah pengelolaan tugas yang efektif. Ini dapat memungkinkan guru untuk membuat, mengelola, dan menilai tugas secara efisien dalam satu tempat. Yang ketiga ada kontrol kelas yang kuat. Ini dapat memberi guru kontrol penuh atas kelas, termasuk pengelolaan anggota dan pengaturan tugas. Yang keempat ada akses fleksibel. Ini dapat diakses dari berbagai perangkat dan di mana saja, memungkinkan pembelajaran jarak jauh dan aksesibilitas yang tinggi. Yang terakhir ada notifikasi dan pengingat. Ini dapat memberi pengingat dan notifikasi kepada siswa tentang tugas dan kegiatan yang penting. Selanjutnya ada weakness atau kekurangan. Kekurangannya yaitu dibutuhkan pelatihan awal. Siswa dan guru mungkin memerlukan sedikit pelatihan awal untuk memahami sepenuhnya fungsionalitas platform ini. Yang kedua, mungkin kurang interaktif. Dalam presentasi materi, mungkin tidak seinteraktif atau sewarna-warni seperti platform pembelajaran khusus seperti Kuiper. Selanjutnya ada opportunities atau peluang.
Peluang yang pertama adalah peningkatan fitur dan integrasi. Google Classroom dapat terus meningkatkan fungsionalitas dan integrasi dengan alat pembelajaran lainnya. Yang kedua, ada penyempurnaan pengalaman pengguna. Ini dapat memperbaiki antarmuka dan pengalaman pengguna dapat meningkatkan daya tarik dan kenyamanan dalam pengguna platform. Yang terakhir adalah threats atau ancaman. Ancaman yang pertama itu ada konkurensi dari platform lain. Bersaing dengan platform pembelajaran seperti Kuiper, psikologi, dan sejenisnya. Yang kedua adalah masalah keamanan dan privasi. Ancaman terkait keamanan data siswa dan privasi dapat mempengaruhi reputasi dan kepercayaan terhadap platform. Selanjutnya ada sudah. Bisa di next ke slide selanjutnya. Berikut merupakan struktur menu aplikasi yang kami analisa dalam bentuk struktur bagan. Yang pertama itu ada beranda. Beranda merupakan fitur yang digunakan untuk menemukan pembaruan dan tugas terbaru dari guru dan kelas yang kita ikuti. Selanjutnya itu ada materi. Ini adalah tempat guru membagikan sumber data, materi pembelajaran, dan tautan terkait dengan kelas. Selanjutnya ada pengumuman. Guru dapat membuat pengumuman penting yang akan ditampilkan di beranda kelas. Selanjutnya ada tentang. Ini adalah tempat untuk menemukan informasi umum tentang kelas, seperti deskripsi dan pengaturan lainnya. Selanjutnya itu ada fitur tugas. Di bawah menu ini kita dapat melihat semua tugas yang telah diberikan oleh guru, mengirimkan pekerjaan, dan melihat pekerjaan yang sudah dinilai. Selanjutnya ada fitur pesan. Kita dapat berkomunikasi dengan guru dan rekan sekelas melalui fitur ini. Yang terakhir ada siswa. Di sini kita dapat melihat daftar siswa dalam kelas dan mengelola pengaturan mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Alin. Adapun aplikasi pesaing daripada Google Classroom yaitu Kuiper. Apa itu Kuiper? Kuiper adalah platform pembelajaran online dengan berbagi materi dari berbagai materi mata pelajaran. Ia menawarkan latihan, ujian, dan sistem pemantauan kemajuan siswa. Keunggulannya termasuk fitur rekam suara jawaban untuk berlatih bicara. Kuiper juga merupakan platform pembelajaran daring yang menyediakan akses ke berbagai materi pembelajaran dari berbagai mata pelajaran. Ia menawarkan latihan soal, ujian, dan sistem pemantauan kemajuan siswa. Adapun perbedaan utama daripada Kuiper dan Google Classroom yaitu integrasi G Suite. Google Classroom memiliki integrasi yang kuat dengan G Suite, memudahkan kolaborasi dan pengelolaan dokumen. Sedangkan Kuiper tidak memiliki integrasi. Kemudian, rekam suara jawaban di Kuiper. Kuiper memungkinkan siswa untuk merekam suara mereka sendiri saat menjawab. Sementara, Google Classroom tidak memiliki fitur ini. Kemudian, pemantauan kemajuan siswa di Kuiper. Kuiper memiliki sistem pemantauan kemajuan siswa secara real-time yang memungkinkan guru untuk melihat sejauh mana siswa memahami materi. Kemudian, materi yang lebih di Kuiper. Kuiper cenderung menyajikan materi dengan lebih banyak elemen interaktif dan multimedia dibandingkan dengan Google Classroom. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang terakhir adalah fitur pengembang. Dari analisa kami di atas, dapat kami ambil kesimpulan yaitu beberapa fitur yang dapat dikembangkan oleh aplikasi Google Classroom. Yang pertama itu penjadwalan kelas. Kemampuan untuk menjadwalkan kelas atau pertemuan virtual pada waktu tertentu yang dapat memudahkan pelajaran sinkron secara daring. Yang kedua, terjemahan otomatis, yaitu kemampuan untuk menerjemahkan materi atau tugas berbagai bahasa untuk mendukung siswa dengan latar belakang bahasa yang berbeda. Yang terakhir, perangkat lunak pendeteksi plagiarisme, yaitu alat untuk mendeteksi dan mencegah plagiarisme dalam tugas dan proyek. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Selamat siang.
Terima kasih.